Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di hari Rabu ini, maaf ya saya ini pembelajarannya secara video pembelajaran lagi karena nanti ada rapat mengenai ini ya, pembahasan borang akreditasi. Dan semoga pembelajarannya ini tetap berlangsung dengan hikmah dan nilai pembelajaran yang tidak berkurang. Dan untuk hari ini, pembelajarannya yang kita gabung untuk pertemuan 11 dan 12, saya rapel saja ya, semoga dosen-dosen lainnya juga seperti itu. Karena nanti untuk pengerjaan borang, ini harus cepat selesai sebelum Januari. Doakan ya, semoga prodi kita akreditasinya itu baik sekali atau akreditasinya itu B. Baik, saya mulai. Untuk pertemuan 11, kita akan belajar mengenai sistem respirasi pada manusia. Untuk pernafasan sendiri atau respirasi adalah proses masuknya oksigen dan keluarnya udara, karbon dioksida, baik itu dari mulut ke paru-paru ataupun dari paru-paru, kemudian ke mulut lagi ataupun ke hidung, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas metabolisme dengan lancar. Proses pernafasan itu ada dua macam, baik itu pemasukan udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru, itu disebut dengan inspirasi. Kemudian pengeluaran udara dari tubuh paru-paru ke luar tubuh itu disebut dengan ekspirasi. Ini adalah proses bernafas pada manusia. Pernafasannya itu bisa dari mulut ataupun hidung, kemudian masuk ke rongga dada dan diafragma ini akan berkontraksi dan bergerak ke bawah. Kemudian ada pengeluaran nafas, tulang-tulang rusuk itu akan mendekat dan turun, dan diafragma akan merelaksasi ataupun bergerak ke atas. Alat-alat dalam sistem pernafasan itu ada hidung, faring, epiglotis, laring, kemudian ada bagian pita suara juga, ada trakea, bronkus, dan diafragma. Kemudian sistem pernafasan pada manusia itu dimulai dari rongga hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian ke laring, pangkal tenggorokan, kemudian masuk ke bagian trakea, cabang dari ujung dari tenggorokan, dan akhirnya masuk ke pulmo ataupun paru-paru. Rongga hidung itu sendiri, ini merupakan tempat masuknya udara pernafasan untuk pertama kali, terdapat rambut-rambut hidung dan mukus untuk menyaring udara yang baik ya, sedangkan udara yang tidak itu akan tersaring pada ini rambut-rambutnya sehingga jika banyak kotoran akan bersin untuk mengeluarkan kotoran ataupun bentuknya itu sudah lendir. Kemudian udara ini akan mengalami perlakuan yaitu penyaringan, kemudian penghangatan atau penyusuan suhu tubuh sehingga udara yang masuk itu bisa ini ya sesuai dengan suhu tubuh kita. Kemudian juga ada pengaturan kelembapan. Kemudian yang kedua itu ada faring. Ini merupakan persimpangan antara saluran makanan, esofagus, dan saluran respirasi, trakea. Tiga bagian faring itu ada nasofaring, daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung, kemudian ada orofaring membuka ke arah rongga mulut, dan laryngofaring membuka ke arah laring. Yang ketiga itu ada laring, ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok, terus susun oleh tulang rawa dan fungsinya itu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Ini terdapat pada bagian atas laring, glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang masuk. Kemudian juga laring itu disebut juga sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Yang keempat itu ada trakea. Itu adalah lapis terluar dari jaringan ikat, lapisan tengahnya terdiri atas otot polos dan tulang rawan. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir dan fungsinya untuk menangkap benda asing yang masuk ke paru-paru bersama udara pernafasan. Jadi pada sistem pernafasan kita itu juga ada sudah semacam alat penyaring sehingga udara yang masuk itu adalah udara yang bersih,
dan ini ya mungkin sebagai barrier utama juga itu supaya tidak ada penyakit yang bisa masuk. Kemudian ada paru-paru dan alveolus, itu ada bagian-bagiannya, ada bronkus kanan, bronkus kiri. Paru-paru manusia itu berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru itu dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan itu ada 3 gelambir dan yang kiri itu ada 2 gelambir. Nanti ini bisa dicari itu kenapa antara paru-paru kanan dan kiri itu kenapa berbeda, kenapa tidak 3 ataupun 2 itu. Dan di dalam paru-paru itu terdapat kantong udara sebagai tempat pertukaran gas, yaitu bagian alveolus. Jadi di situ sudah ada terjadi pertukaran udara, baik itu udara yang bersih, oksigen, ataupun karbon dioksida yang kotor. Kemudian permukaan alveolus ini dilengkapi oleh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Kemudian mekanisme pernapasan manusia itu ada pengambilan udara dan pengeluaran udara, kemudian berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan, itu ada pernapasan yang dilakukan oleh dada, otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut dilakukan oleh otot diafragma. Untuk mekanisme pernapasan dada dan perut itu, yang pernapasan dada, pertama itu tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, lalu udara masuk, kemudian volume rongga dada akan membesar, kemudian yang ketiga, tekanan dalam rongga dada itu akan mengecil, dan keempat, udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan untuk pengeluarannya, yang pertama itu tulang rusuk akan turun karena otot atas tulang rusuk sudah relaksasi kembali ke posisi awal. Volume rongga dada akan mengecil, tekanan dalam rongga dada itu akan membesar, dan keempat, udara akan bergerak keluar dari paru-paru. Untuk pernafasan perut, yang pertama itu otot diafragma akan kontraksi, diafragma akan mendatar, 3 volume rongga dada membesar, keempat itu tekanan dalam rongga dada akan mengecil, dan kelima akhirnya udara dari luar itu akan masuk ke paru-paru. Kemudian untuk pengeluarannya, otot diafragma akan relaksasi, diafragma itu akan melengkung ke rongga dada, volume rongga dada akan mengecil, dan tekanan dalam rongga dada akan membesar. Dan akhirnya yang kelima, udara akan keluar meninggalkan paru-paru. Untuk volume udara pernafasan pada manusia itu ada ini ya, ada volume tidal itu sekitar 500 cc, volume cadangan inspirasi, jadi ada volume cadangan saat masuknya itu ke dalam itu masih sekitar tertinggal 1500 cc, kemudian ada volume cadangan setelah pengeluaran ekspirasi 1500 cc, dan volume sisa itu 1000 cc. Jadi kapasitas vitalnya itu 3500 cc dan volume total paru-paru 4500 cc. Jadi saat kita menarik nafas, itu masih ada cadangan udara di dalam itu yang tertinggal 1500 cc maupun yang keluar masih tertinggal 1500 cc. Jadi jumlah oksigen yang masuk ini itu sangat banyak. Nah, ini adalah grafik volume udara pernafasan pada manusia. Untuk melakukan pernafasan itu, jadi di manusia itu banyak sekali ya volume udara yang tertinggal. Kemudian macam-macam volume udara pernafasan, ada volume tidal, ini adalah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, itu 500 cc. Kemudian ada volume cadangan inspirasi ataupun komplementer, udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimal setelah inspirasi biasa. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi ataupun suplementer, ini adalah udara sebanyak 1600 cc yang dapat dihembuskan lagi saat terjadi pengeluaran maksimum dengan mengurutkan otot perut kuat-kuat. Kemudian ada udara residu ataupun sisa, ini adalah udara sebanyak 1500 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan itu menetap pada paru-paru.
Kemudian gangguan dan kelainan sistem pernafasan itu misalnya saat ada perokok yang merokok, kemudian bahaya bagi kesehatan ini bisa dilihat ada berbagai berbagai macam zat kimia pada bahan rokok. Ini jadi kenapa itu rokok yaitu ya ada pro dan kontra, ada yang sifatnya itu mubah, ada yang sifatnya itu tidak boleh. Itu tergantung dari ini ya, bagaimana sudut pandangnya. Tapi kalaupun menurut saya sih itu lebih baik tidak itu. Soalnya sesuatu yang merugikan bagi tubuh itu haram. Jadi misalnya itu ada hidrogen cyanida, itu biasanya adalah suatu zat yang digunakan untuk racun untuk hukuman mati. Kemudian ada kimia toluidine, kemudian ada amonia, ini untuk pembersih lantai. Kemudian ada aseton, itu untuk penghapus cat. Kemudian ada ureten, kemudian ada toluene, itu pelarut industri, ada bahan bakar roket, metanol, kemudian ada arsenik, racun untuk semut putih. Nah, dari berbagai macam zat kimia ini, tentunya itu semuanya itu akan merugikan bagi tubuh. Kemudian ini nama-nama gangguan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh kelainan pernafasan. Ada chronic obstructive pulmonary disease, penyakit paru-paru yang sudah kronik. Di Indonesia itu dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, merupakan penyakit paru kronik ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran nafas yang disebabkan rokok, asap polusi dari pembakaran, dan partikel gas berbahaya. Kemudian ada emfisema, rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus sehingga tempat pertukaran udara di alveolus pun terganggu. Kemudian ada bronkitis, radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi, dan kanker paru-paru terjadi akibat kebiasaan merokok. Racun yang terkandung dalam rokok itu akan merangsang pertumbuhan sel baru menjadi tidak normal dan akhirnya tidak terkendali. Kemudian ada pneumonia, peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Dan terakhir ada rinitis, peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Kemudian penyakit lainnya yang pada sistem pernafasan ada influenza, ini disebabkan oleh virus. Kemudian ada asma, penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, ataupun tekanan psikologis, asma, dan ini bisa bersifat menurun. Kemudian ada wajah adenoid atau wajah bodoh. Ini pembekakan kelenjar limfa di sekitar tegak dan hidung yang mempersempit jalan nafas, dan penderita biasanya itu suka bernafas lewat mulut. Kemudian ada pleuritis, merupakan radang pada selaput membungkus paru-paru ataupun disebut pleura. Ada faringitis, radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Staphylococcus. Kemudian ada laringitis, radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, dan ini disebabkan karena merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serat. Kemudian ada asifikasi, gangguan pernafasan pada waktu pengangkatan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelamnya akibat alveolus terisi air dan pneumonia. Alveolus itu terisi cairan lendir ataupun limfa dan keracunan karbon dan HCN ataupun gangguan sistem sitokrom pada sistem enzim pernafasan. Kemudian ada asidosis, kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernafasan menjadi terganggu. Oke ya, ini pertemuan ke-11. Saya lanjutkan ke pertemuan ke-12. Bila ada ingin bertanya, silakan berkomentar di Google Classroom. Untuk pertemuan ke-12 ini, kita akan belajar mengenai sistem pengeluaran pada manusia. Untuk standar kompetensinya, ini memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia, dan kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem pengeluaran pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Kemudian indikatornya menjelaskan macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, mendeskripsikan fungsi sistem pengeluaran,
dan mendata penyakit yang berhubungan dengan sistem pengeluaran serta bagaimana cara mengatasinya. Untuk peta konsepnya ini ada sistem ekskresi terdiri dari organ ekskresi. Ini pada manusia itu ada ginjal, ada kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal itu bisanya mengeluarkan ini ya, sisa cairan yang sudah tidak diperlukan melalui saluran kemih. Kemudian kulit mengeluarkan keringat dari sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai. Kemudian juga hati untuk mendetoksifikasi racun dan akhirnya keluar melalui sistem pengeluaran, baik itu melalui ginjal nanti itu sumber ginjal ataupun diteruskan ke bagian pengeluaran anus. Dan paru-paru itu sebagai tempat mengeluarkan karbon dioksida dan akhirnya dikeluarkan melalui mulut ataupun hidung. Sistem ekskresi ini sendiri adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika bernapas dan berkeringat, ataupun buang air kecil. Organ-organ pengeluaran itu sudah ini ya, ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Yang pertama itu ginjal, merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah. Kemudian ginjal pada manusia itu ada dua, dan panjang ginjal itu sampai 10-15 cm. Kemudian masanya itu 200 gram beratnya. Kemudian letaknya itu ada rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Ini bagian-bagian dari ginjal. Bisa dilihat itu. Kemudian ini struktur ginjalnya, ada bagian korteks, ada medula, ada glomerulus, ada pembuluh kapilernya juga, jadi ada pembuluh darahnya juga, ada bagian juga arteri, vena, kemudian bagian ureter yang menyalurkan saluran ke bagian ureter ataupun saluran kemih. Untuk fungsi ginjal itu sendiri, dia itu menyaring dan membersihkan darah dari sisa metabolisme tubuh, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, kemudian untuk reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubuh ginjal. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia dan menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel darah merah di sumsum tulang. Kemudian proses pembentukan urin itu melalui filtrasi, reabsorpsi, dan agmentasi. Untuk filtrasi adalah proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus ini yang berpori, kemudian tekanan dan permeabilitasnya yang tinggi pada glomerulus akan mempermudah proses penyaringan. Dan hasil penyaringan di glomerulus ini disebut dengan filtrat glomerulus. Ini mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam lainnya. Kemudian ada reabsorpsi, penyerapan kembali. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin itu akan diserap kembali di tubulus contractus proximal. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara, gula dan asam amino akan meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air yang terjadi pada tubulus proximal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus ini akan menghasilkan urin sekunder, zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi, dan sebaliknya konsentrasi zat sisa metabolisme yang bersifat racun itu misalnya urea. Kemudian ada augmentasi, adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contractus distal. Dari tubulus ginjal ini urin akan menuju ke rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal, dan jika kantong kemih sudah penuh, di dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil, dan urin akan keluar melalui uretra. Ini adalah organ yang dilalui urin. Yang pertama itu adalah ginjal, kedua itu bagian ureter, ketiga itu kantong kemih, dan keempat adalah uretra, saluran pengeluaran terakhir. Kemudian komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra itu 95% itu air, kemudian ada urea, amonia, dan asam urat, hasil metabolisme protein, kemudian ada garam mineral, terutama garam dapur.
Kemudian ada zat warna empedu, biliverdin dan biliverdin yang menyebabkan warna kuning pada urin. Kemudian ada zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon dan vitamin. Jadi kenapa ini ya urea apa air kencing itu mungkin terasa mungkin kalau dengan terapi entah itu ada yang disuruh minum itu rasanya asin karena ada garamnya, kemudian juga berbau itu juga karena ataupun bau pesing itu karena ada urea amonia, kemudian juga warnanya bisa menjadi kuning itu juga disebabkan ini karena ada empedunya. Kemudian juga berbau semacam bau obat-obatan karena di situ juga ada zat-zat yang sekiranya itu berlebihan masuk ke dalam tubuh dan akhirnya dikeluarkan melalui ini air kemih, baik itu obat-obatan ataupun hormon lainnya. Kemudian gangguan pada ginjal itu yang pertama batu ginjal yang terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal. Biasanya yang kalsium ini disebabkan oleh ya mungkin lebih banyak mengkonsumsi susu ataupun zat-zat yang sekiranya itu akan mengendap menjadi kalsium ataupun kurang minum bisa juga, kemudian juga duduk terlalu lama ataupun menahan kencing. Kemudian radang ginjal, adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi dan gagal ginjal jika salah satu ginjal itu tidak bisa berfungsi. Sekarang ke hati merupakan kelenjar terbesar manusia, warnanya merah tua, masanya atau beratnya 2 kilo pada orang dewasa. Hati ini dapat dikatakan sebagai alat ekskresi dan sekresi. Sekresi artinya pengeluaran ya, pengeluaran mungkin yang menghasilkan empedu dan ekskresi itu empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang sudah rusak. Ini gambar penampang hati manusia. Kemudian fungsi hati itu untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawarkan racun, yang ketiga membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, dan keempat mengatur kadar gula dalam darah. Yang kelima itu membuat fibrinogen serta protombin, ini gunanya untuk penyembuhan luka dan menghasilkan zat warna empedu. Yang ketujuh tempat pembentukan urea. Kemudian gangguan pada hati, ada hepatitis, peradangan pada hati, ini disebabkan oleh virus, dan hepatitis itu ada hepatitis A, B, dan C. Biasanya ini disebabkan oleh ini ya, misalnya dari makanan yang tidak sehat ataupun terpapar dari banyaknya kuman-kuman yang ada di pinggir jalan. Jadi lebih baik kalau beli di pinggir jalan itu dibungkus saja daripada dimakan di situ. Nah itu dari cara pengolahannya, dari polusi udara, ataupun dari cikan dari tempat makannya. Kemudian penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dialirkan ke usus 12 jari sehingga ini akan masuk ke dalam darah dan darah menjadi kuning. Kemudian ada kulit. Sistem pengeluaran lainnya adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit manusia itu terbagi tiga, ada kulit ari bagian paling atas, epidermis, ada kemudian bagian bawahnya ada kulit jangat, dermis, kemudian ada jaringan ikat di bawah kulit. Ini adalah gambar penampang dari kulit dan bagian-bagiannya itu ada bagian epidermis, kulit jangat, dan bagian bawahnya itu. Dan di situ bisa dilihat itu ada kelenjar yang menghasilkan minyak sehingga kulit kita itu berminyak ataupun kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Kemudian fungsi kulit itu tentunya untuk mengeluarkan keringat, pelindung tubuh dari benturan, menyimpan kelebihan lemak, kemudian mengatur suhu tubuh, dan juga tempat pembuatan vitamin D dan dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Jadi saat tubuh kita menerima panas dari sinar matahari tentunya vitamin D yang ada di kulit itu akan menjadi aktif. Jadi semacam ini ya, tubuh kita itu semacam butuh pemanasan sehingga enzim dan hormon pada kulit itu akan bekerja. Kemudian gangguan pada kulit itu pertama itu biduran, sebabnya itu karena udara dingin, alergi makanan, alergi obat. Ada ringworm disebabkan oleh jamur, kemudian ada kanker kulit, ini disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebih, misalnya terkena paparan ultraviolet yang sering terjadi pada ini ya, pada warna kulit yang putih.
Sedangkan pada warna kulit yang hitam biasanya itu karena melanositnya lebih banyak, otomatis dia itu akan lebih resisten itu terhadap kanker kulit. Kemudian paru-paru, ini merupakan alat pernapasan dan sekaligus pengeluaran. Ini akan mengeluarkan zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Ini adalah gambar penampung paru-paru. Kemudian gangguan pada paru-paru itu ada asma, penyipatan saluran utama pada paru-paru, sebabnya bronkospasma. Kemudian yang tanda-tandanya itu, dia itu susah bernapas ataupun sesak napas. Kemudian ada TBC, sebabnya ini oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ketiga itu ada pneumonia, sebabnya bakteri, virus, jamur yang menginfeksi paru-paru khususnya di alveolus. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.